masih terpercaya. Bagian aspirasi kita semua, topik hangat hari ini dan semua solusi suguhan kita di tanggapan publik. Wow, luar biasa di tanggapan publik. Oke, tanggapan Wira, Ya Pak. hari ini kamu luar biasa Wira. Wira, Oi. apa bedamu dengan senjata Wira? Hah? Apa bedamu dengan senjata? Beda, kalau saya manusia, senjata ya Oh, dokter. enggak, salah. Kalau senjata melumpuhkan penjahat, kau hari ini telah melumpuhkan hati. Oke, Luar oke. biasa. Bang Munir jangan lama-lama gombalnya Bang Ya, Munir, nanti tahu. betul-betul muncul hujan ya Bang Munir ya. Betul, apalagi Oke. suasananya pancaroba. Betul. Nah, Musimnya tak tentu, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Kadang-kadang meriang, kadang-kadang bangun tidur pun malas karena hujan terus ya kan. Jadi inilah nuansanya. Terima kasih hari ini kita hadir bersama insan-insan yang luar biasa. Insan yang pakar-pakarnya Oke. iklim yang ada dari BMKG. Wilayah 1 Medan bersama Ibu Eridawati SEMSI, merupakan Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Wilayah 1 Medan. iya, dan satu lagi Bang Munir ada Pak Budiono, Budiono SEMM, ini dari Basarnas ya. Iya. Kalau gitu langsung aja ya Bang Munir, udah Boleh. gak sabar. Karena memang kita perhatikan belakangan ini kan hujan sering melanda kota Medan ya, dan Betul. tentunya juga Sumatera Utara Iya, begitu iya, Bang iya. Munir. Nah, kita langsung tanya ke Bu Erida aja. Bu, apakah memang saat ini wilayah Sumatera Utara sudah memasuki musim penghujan atau mungkin ada faktor lain Bu yang menyebabkan beberapa waktu belakangan ini Sumatera Utara dilanda hujan terus? Silakan Bu Erida. Baik, terima kasih. Dari rilis kami, memang udah kita rilis sejak awal Agustus kemarin. Di pertengahan bulan Agustus ini memang Sumatera Utara pada umumnya telah memasuki musim hujan seperti itu. Itu mungkin kita sama-sama tahu, mungkin kita telah setiap hari merasakan hujan seperti itu. Itu memang dari hasil perakiraan iklim kami, memang di minggu kedua ini telah memasuki musim hujan seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau dari Basarnas Pak Budiono, ini kan sudah memasuki musim penghujan, di mana biasa kalau musim penghujan ini rawan terjadi bencana alam juga. Nah, dari Basarnas sudah ada kesiapan yang dilakukan mungkin Pak untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Basarnas terkait tadi yang disampaikan oleh Ibu dari BMKG, kami sangat erat kaitannya adanya musim penghujan ataupun cuaca ekstrim, pasti peragapannya akan ke kami gitu kan, terkait dengan tupoksi kami. Kami sendiri, tupoksi kami adalah tupoksi utama adalah melakukan pencarian, pertolongan, menyelamatkan, mengevakuasi manusia yang dalam keadaan bahaya atau keadaan darurat terhadap kecelakaan, bencana dan kondisi membahayakan manusia. Nah, di sini terkait dengan cuaca ekstrim, tentunya ke bencana alam tentunya ya. Jadi apa yang kami siapkan, kami telah melakukan kesiapsiagaan ataupun melaksanakan siaga selama 24 jam secara bergantian, secara terus-menerus ya, berdasarkan shift. Jadi kami bikin shift selama 24 jam. Kemudian juga kami menyiapkan sarana dan prasarana, alut yang akan kami gunakan juga kami siapkan. Jadi sewaktu-waktu apabila terjadi bencana ataupun memerlukan evakuasi manusia yang dalam keadaan mara bahaya atau darurat, kami sudah siap. Dan juga kami selalu berkoordinasi dengan instansi terkait tentunya, karena kami pasti bersinergi di lapangan. Di sini dari pihak BPBD, BMKG, TNI Polri maupun potensial yang ada, kami selalu berkoordinasi apabila memang ada cuaca ekstrim yang melanda ya, yang informasi dari BMKG ataupun ada peringatan dini dari BMKG, kami selalu meningkatkan. Di samping itu juga kami melakukan latihan-latihan untuk pengecekan peralatan-peralatan untuk kesiapan evakuasi ataupun pertolongan. Dalam ini tupoksi kami adalah search and rescue. Oke, baik. Luar biasa, tahu kata pantun. Kalau diremas, daun diremas,
diremas daun terasa wangi. Inilah hebatnya Basarnas. Biar tahu segala persoalan dapat ditanggulangi. Ini luar biasa ini ya kan. Kalau gitu dia balik ke Bu Eridawati lagi. Bu Erida, dengan kita ketahui bahwasannya kita sudah memasuki musim penghujan, ini yang biasanya rawan terjadi bencana alam adalah di daerah pegunungan, sebegitu Bu Erida. Dan lantas antisipasi apa yang sudah disampaikan begitu dari pihak BMKG kepada masyarakat yang tinggal di pegunungan ataupun juga baik pemerintah yang untuk masyarakat yang tinggal di pegunungan, seperti apa Bu Erida? Baik, sesuai tupoksi kita BMKG ini mungkin untuk dalam hal ini bencana mungkin kita posisinya di hulu. Nah, jadi selalu kita setiap ada anomali cuaca itu kita menyampaikan ke stakeholder. Mungkin di beberapa seluruh BPBD mungkin kita punya grup WA, kita juga punya akses untuk diseminasi lewat medsos seperti itu. Dan setiap ada kesempatan kita selalu menyampaikan informasi kondisi terkini cuaca. Nah, yaitu mungkin dengan harapan supaya pemangku kepentingan bisa mengambil suatu tindakan ataupun antisipasi paling enggak mungkin bisa mengurangi resiko bencana tersebut seperti itu. Kalau untuk masyarakat pesisir Bu Erida, gelombang laut saat ini seperti apa kondisinya? Iya, itu dia biasa memang seiring ketika kita musim hujan, karena gelombang laut itu juga dipicu oleh faktor alam angin ya seperti itu. Jadi ketika kenapa itu hujan terjadi kan itu muncul dari awan-awan CB. Itu juga terbentuk karena pergerakan angin yang berpindah dari perbedaan tekanan di suatu daerah gitu. Itulah mungkin kita setelah merilis itu informasi iklim, kita selalu mengupdate dari sisi dinamisnya seperti itu, karena cuaca ini kan dinamis. Kita ada pengaruh global, misalnya pemanasan muka laut, sehingga uap-uap air itu berpotensi karena permukaan laut itu panas. Tentu potensi uap air itu untuk hujan itu berpotensi tinggi. Itulah yang kita sampaikan, kita pantau setiap 24 jam itu, dan kita sampaikan potensi itu 3 jam sekali. 3 jam sekali, oke. Artinya apapun itu persoalannya, bagaimanapun masalahnya, tentu kembali kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan dan mengantisipasi agar tidak merusak lingkungannya. Betul. Karena apa? Dengan merusak lingkungan, maka kemungkinan besarnya bencana akan bertambah besar. Karena kenapa? Yang merasakan yang di hilir. Betul. Hutan digunduli, yang merasakan juga di hilir kan gitu. Ya, Basarnas juga nanti kalang kabut kalau sempat terjadi banjir bandang, Basarnas juga yang jadi apa? Tapi memang demikian tugas, tetap harus kita tanggulangi. Itu dia. Betul, oke. Nah, Pak Budiono, di daerah yang rawan-rawan bencana ini, apakah memang menjadi fokus utama begitu, menjadi perhatian khusus juga bagi Basarnas untuk kemudian menjadi sebagai langkah antisipasi juga begitu, Pak Budiono, di daerah yang rawan bencana? Tentu. Jadi kami selalu berkoordinasi dengan Pemda maupun BPBD yang memang mempunyai peta ya di daerah masing-masing yang istilahnya rawan terhadap bencana. Namun di sini kalau terkait dengan cuaca ekstrim, bencana tidak hanya banjir atau tanah longsor ya. Jadi di sini akan terpengaruh juga kepada moda transportasi. Jadi kami SAR itu adalah tadi di samping bencana kami juga melakukan penyelamatan atau pencarian pertolongan terhadap kecelakaan, pelayaran, penerbangan, kondisi membawa manusia. Jadi kalau transportasi pelayaran ya apa yang ada di laut, kami tugas kami terkait dengan kecelakaan kapal ataupun ada orang tenggelam di laut atau jatuh dari kapal itu adalah termasuk tugas kami. Itu biasanya akibat karena gelombang tinggi ataupun angin kencang itu bisa juga terjadi di laut. Kemudian juga di sungai orang tenggelam atau terseret arus di pantai juga tugas kami. Kalau terkait dengan evakuasi manusia ya, juga transportasi udara ataupun di darat, kecelakaan kendaraan masuk jurang ya nanti kami juga evakuasi. Termasuk tugas kami juga di darat, kereta api segala macam kalau terjepit nggak susah diambil, kami ada alat pemotongnya. Jadi itu salah satu tugas kami juga. Kondisi manusia juga sampai ke manusia orang cemplung sumur pun kami jadinya itu. Ini luar biasanya. Jadi sangat luas kalau tugas SAR yang sifatnya ada search and rescue terhadap manusia. Jadi istilahnya tanpa kecuali, dimanapun, kapanpun
apapun sedia. kejadiannya. Betul. Basarnas 24 jam siap siaga. Siap. Itu dia, luar biasa ini. Jadi nanti perlu kami sampaikan terkait dengan pelaporan juga Ya. kami punya nomornya yang Oh, ada call Oke, centernya. berapa nomornya Pak Budiono, boleh disebutkan? 115 itu adalah Nomor. bebas pulsa. Oke, call Bebas center pulsa. Basarnas. Langsung kalau seandainya ada permintaan SAR ataupun minta pertolongan terkait evakuasi manusia ke 115. Bisa menghubungi 115. Silakan. Oke. Bu Erida, ini seperti tadi Ibu sampaikan bahwasannya memang Sumatera Utara sudah memasuki musim penghujan. Tapi kira-kira sampai kapan Bu musim penghujan ini akan melanda wilayah Sumatera Utara? Apakah sampai tahun depan atau bagaimana Bu Erida? Ya, tentu kita telah untuk Sumatera Utara ini juga kita udah rilis itu memang puncaknya ada di Oktober nanti. Di Oktober. nanti. Oktober ini baru memasuki awal musim hujan. Nah, seperti itu. Dan sesuai dengan topografi Sumatera Utara ini memang bisa dibilang sepanjang tahun itu bisa terjadi 2 kali musim hujan dan 2 kali musim kemarau seperti itu, karena kita dekat daerah ekuatorial seperti itu. Jadi ya sepanjang tahun itu ada gitu. Jadi bisa 3 bulan basah, 3 bulan kering, nanti basah lagi, kering lagi seperti itu. Artinya kenapa seperti itu? Artinya masyarakat memang harus tahu daerahnya seperti itu dan tentu fokusnya kepada kesiapan masyarakat untuk menghadapi itu. Misalnya ini musim hujan, tentu kepada masyarakat mungkin himbauan kami untuk membersihkan selokan-selokannya, mungkin seperti warga yang tinggal di bantaran sungai seperti itu ya. Tentu luasan sungai itu selayaknya cukuplah untuk mengaliri air yang ada dari hulu ke hilirnya seperti itu. Artinya mari kita bersama-sama seperti itu, karena kita kan nggak bisa menolak gitu seperti itu, karena memang kondisi geologi kita ini dekat ke ekuator itu, dengan kita lengkap pegunungannya ada, dataran rendahnya ada, tentu memicu bisa bencana sepanjang tahun. Bencana itu kan nggak di hujan aja, ntar kering juga Ada bencana juga ya, Bu harus Erida. kita menjaga kesiapsiagaan. Oke, dari BMKG sudah ada upaya sosialisasi dan edukasi ke pemerintah agar pemerintah juga bisa bersiap untuk mengantisipasi bila terjadi bencana, begitu Bu Erida? Sebenarnya kita mungkin sama juga dengan Basarnas, ya? Basarnas, kita mungkin tentu koordinasi instansi terkait yang selalu dekat itu BPBD ya Pak. Tentu kita selalu menginformasikan perakiran cuaca, perakiran iklim. Kita punya grup dengan BPBD itu. Ketika ada rilis kami dengan indikasi cuaca ekstrim, kita bekerja sama dengan kepala BPBD. Mungkin dalam hal ini nanti BPBD yang akan merespon. BPBD yang akan merespon kesiapsiagaan ke seluruh BPBD kabupaten kota di Sumatera Utara ini. Luar biasa, artinya kenapa kita informasikan kepada masyarakat Sumatera Utara pada umumnya dan khususnya Kota Medan. Untuk itu, karena ini adalah musim penghujan, agar kita tidak terimbas oleh banjir, maka jangan buang sampah sembarangan. Jangan paret menjadi lubang sampah terpanjang. Begitu juga sungai, jangan buang sampah di bantaran sungai. Ingat, setiap ada musibah, silakan hubungi Basarnas dengan nomor call center 115. Tapi jangan hoax ya, ingat. Jangan ngerekayasa nanti petugasnya datang nggak ada terjadi apa-apa. Dosa kita. Nah, Jangan direkayasa malah iya. jadi betul-betul kejadian ya Bang. jadi enaknya begini. Artinya kalau kita jalan ke para-para, ambilkan kami si Batang Keranji. Oke. Kalaupun kita banyak kali wawancara, tak enak juga kalau nggak dengarkan nyanyi. Oke, tapi kayaknya sedikit lagi lah Bang Munir, dia masih mau ngomong sama Ada Pak yang mau Budiono. nanya? Iya loh. Ih, luar biasanya, Wak. Asik mau ditanya. Silakanlah kalau begitu. Pak Budiono, sedikit lagi himbauannya Pak Budiono untuk masyarakat khususnya yang berada di daerah rawan bencana seperti apa Pak Budiono? Singkat saja Pak Budiono. Iya, terkait himbauan kami Basarnas tentunya seandainya cuaca hujan atau ekstrim kita apabila keluar rumah harus tetap waspada dan berhati-hati. Terutama kami kan sekarang tadi perkiraan cuaca yang disampaikan BMKG kan 100 menerus, update terus dan bisa diupload kapan saja. Makanya harus kita lihat bepergian ataupun mau mengadakan pelayaran perjalanan bisa langsung melihat perkiraan cuaca. Kalau kami terkait dengan pelayaran juga harus berhati-hati gelombang tinggi gitu Pak ya, terkait tadi cuaca ekstrim
Di samping itu memperhatikan juga alat keselamatan, kemudian kelayakan dari kapal tersebut, kemudian juga peralatan navigasi maupun komunikasi yang harus dilengkapi sebelum melakukan pelayaran. Oke, baik, luar biasa. Artinya laik dan tidak laiknya harus diverifikasi. Oke. Bu Rida, kalau masyarakat ingin mengecek perakiraan cuaca, dia masih bisa dengan menggunakan aplikasi dan juga website BMKG begitu, Bu Erida? Ya, mungkin kepada masyarakat kita punya mungkin medsos yang lagi in sekarang Instagram. Ya. Oke, baik. Jadi mungkin silakan monitor IG kami itu info BMKG Sumut. Oke. Mungkin di situ kita setiap hari menyampaikan, bahkan mungkin peringatan dini 3 hari ke depan juga ada di sana. Info MKG juga kita posting di sana. Oke, baik. Terima kasih Bu Erida, Pak Budiono juga terima kasih. Ini singkat sekali kita hari ini ya, Bang Munir ya. Ini luar biasa. Artinya yang diberikan kepada kita juga menjadikan pembelajaran bagi masyarakat. Oke. Kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara, kita tidak boleh angel, tidak boleh juga tidak harus mengikuti, dan wajib untuk keamanan dan ketertiban serta keselamatan kita daripada bencana, agar bencana tidak terjadi. Betul. Oke, kita langsung aja persilakan Kak Wira dan teman-teman BNI.